Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton pecinta channel Mengulas Misteri. Kembali lagi bersama saya Randy. Di episode kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari seorang narasumber. Seperti apa ceritanya? Dan sebelum kita bercerita, nama, tempat, tokoh sudah kami samarkan. Nah, kita simak sama-sama gimana ceritanya. Lanjut ke ceritanya. Oke, awal mula sebut saja beliau ini namanya Bapak Agus. Pak Agus ini sehari-harinya bekerja sebagai seorang pedagang ya teman-teman. Beliau ini seorang pedagang buah di pasar sekitar daerah tempat beliau tinggal bersama seorang istrinya, sebut saja Ibu Wati. Nah, tanpa panjang lebar, awal mulanya kisah ini dimulai dari tahun 2013. Beliau ini memulai usahanya waktu tahun 2013, ya bermula dari pedagang kecil-kecilan seperti itu. Dan selama beliau berdagang, dagangannya beliau ini sepi teman-teman. Beliau kan bersama istrinya akhirnya memutuskan untuk seperti mencari solusi begitu teman-teman, ke rumah atau ke seorang paranormal. Suatu ketika beliau ini bertemu dengan seorang teman lamanya teman-teman, sebut saja Bapak Iwan. Nah, Pak Agus ini bercerita ke temannya ini, Pak Iwan, bercerita tentang kondisi jualannya yang sepi gitu teman-teman. Akhirnya Pak Iwan ini menyarankan untuk Pak Agus ini mendatangi sebuah atau ke tempat seorang paranormal untuk meminta bantuan begitu teman-teman. Awalnya Pak Agus ini ragu gitu teman-teman, karena mungkin baru pertama kali beliau mendengar atau mencoba meminta bantuan ke seorang paranormal. Awalnya beliau ragu dan beliau ini belum bilang sama istrinya ini, Ibu Wati. Akhirnya apa yang disarankan oleh Pak Iwan, beliau katakan ke Ibu Wati, istrinya tersebut. Dan pada waktu itu Pak Iwan menyarankan agar Pak Agus ini mendatangi seorang paranormal yang terkenal selalu membantu pasiennya dan berhasil begitu teman-teman. Akhirnya Pak Agus pun pulang ke rumah, bercerita kepada istrinya tersebut tentang apa yang telah dibicarakan dengan Pak Iwan, temannya Pak Agus ini. Awalnya Ibu Wati ini menolak teman-teman, karena katanya itu hal yang tidak diperbolehkan oleh agama ya teman-teman. Namun dengan bujukan oleh Pak Agus, akhirnya Ibu Wati ini luluh teman-teman. Akhirnya Ibu Wati ini menuruti permintaan atau kata-kata dari Pak Agus. Nah, keesokan harinya Pak Agus ini mencoba menghubungi Pak Iwan, teman beliau tersebut. Beliau mencoba menghubungi untuk meminta diantarkan ke rumah atau ke tempat paranormal yang Pak Iwan ini sarankan. Nah, setelah Pak Agus ini menghubungi Pak Iwan, akhirnya Pak Iwan pun mengiyakan untuk mengantarkan
Pak Agus ini ke tempat seorang paranormal tersebut, teman-teman. Akhirnya mereka berdua mengatur pertemuan dan mengatur jam keberangkatan untuk menuju ke tempat seorang paranormal tersebut. Nah, disitulah Ibu Wati atau istri Pak Agus tersebut minta untuk ikut, teman-teman. Akhirnya mereka bertiga berangkat keesokan harinya pada jam 9 pagi, karena menurut Pak Agus ini tempatnya agak sedikit jauh ya, teman-teman. Akhirnya mereka pun menyiapkan segala macam yang mau dibawa ke rumah tempat si paranormal tersebut. Akhirnya mereka pun berangkat itu jam 9 pagi membawa kendaraan pribadi. Akhirnya mereka bertiga pun berangkat. Nah, di perjalanan mereka menuju tempat si paranormal tersebut itu hampir memakan waktu sampai 2 jam ya, teman-teman. Sampai di sana pun kata Pak Agus ini sampai tibanya di sana itu jam 2 siang, teman-teman. Nah, itu memakan perjalanan hampir 5 jam perjalanan dari rumah Pak Agus. Akhirnya mereka pun sampai di tempat paranormal tersebut. Nah, di situ Pak Iwan langsung masuk atau mencoba menghubungi si paranormal tersebut. Akhirnya mereka pun diberi izin untuk bertemu. Akhirnya si Pak Agus ini dan si istrinya ini, Ibu Wati ini, akhirnya bisa bertemu dengan si paranormal tersebut ya, teman-teman. Nah, sesudahnya mereka bertemu, Pak Agus pun membicarakan tentang kondisi jualannya yang sepi ya, teman-teman. Karena mungkin Pak Agus ini baru memulai berjualan ya, nggak mungkin tiba-tiba bisa rame atau gimana kan, nggak mungkin. Semua itu butuh proses ya, teman-teman, nggak langsung instan. Karena Pak Agus ini orangnya tidak sabaran, akhirnya melakukanlah hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Nah, akhirnya sesudah Pak Agus ini bercerita ke paranormal tersebut tentang jualannya yang sepi dan setiap harinya penghasilannya tidak menentu, akhirnya paranormal pun mengiyakan untuk membantu dengan syarat Pak Agus harus memenuhi syarat apa yang diminta oleh si paranormal tersebut. Nah, akhirnya Pak Agus pun mengiyakan syarat-syarat tersebut. Akhirnya Pak Agus ini diberi ya seperti bacaan atau mungkin semacam azimat seperti itu, teman-teman. Nah, tidak lama kemudian mereka pun berpamitan pulang dan Pak Iwan pun berpamitan pulang kepada si paranormal tersebut. Akhirnya Pak Agus kembali lagi ke rumah bersama istrinya, teman-teman. Setelah sesampainya di rumah, Pak Agus ini mencoba mempraktekkan apa yang disarankan atau yang disuruh oleh si paranormal tersebut. Nah, di situ Pak Agus disuruh menanam suatu benda di tempat beliau berjualan, teman-teman, dan membacakan mantra atau bacaan yang diberikan oleh si paranormal tersebut. Akhirnya pada waktu malam hari, Pak Agus dan istrinya ini menuju ke tempat beliau sehari-hari berjualan, teman-teman. Akhirnya di situ beliau melakukan apa yang disuruh oleh si paranormal tersebut. Nah, sesudah beliau melakukan, akhirnya beliau pun pulang dari situ. Keesokan harinya beliau berangkat seperti biasa untuk berdagang di tempat jualannya tersebut. Anehnya ya, teman-teman, dagangannya beliau meski baru istilahnya buka ya, teman-teman,
langsung diserbu oleh pembeli itu teman-teman. Nah di situ Pak Agus ini merasa sangat senang sekali karena dagangannya baru buka langsung diserbu oleh pembeli. Nah disitulah mulai Pak Agus percaya akan bantuan dari si paranormal tersebut teman-teman. Nah dagangannya pun laris manis di situ, dan siangnya Pak Iwan ini, si teman Pak Agus ini, datang ke situ teman-teman, menanyakan soal kondisi jualan si Pak Agus ini. Akhirnya Pak Agus pun dengan senang, dengan sangat bangga, beliau menceritakan seperti ini ceritanya, dagangannya laris, nah baru buka sudah diserbu pembeli. Akhirnya pun Pak Agus pun senang karena bisa membantu temannya tersebut. Namun Pak Agus ini gimana ya, lupa gitu teman-teman, lupa kalau perintah dari si paranormal tersebut itu harus dilakukan setiap hari, yaitu selalu membacakan bacaan-bacaan yang diberikan oleh si paranormal atau mantra ya teman-teman. Nah suatu ketika Pak Agus ini lupa bahwa dirinya ini meminta bantuan kepada si paranormal tersebut ya teman. Akhirnya dagangan beliau pun mulai sepi kembali teman-teman, karena Pak Agus ini lupa sudah berapa bulan yang lalu beliau ternyata meminta bantuan ke paranormal, sampai jualan dari beliau ini laku keras. Namun setelah beliau ini laku keras, akhirnya beliau lupa kalau beliau ini pernah meminta bantuan kepada paranormal, dan syarat atau ritual atau apa yang disuruh oleh paranormal ini tidak dilakukan kembali oleh si Pak Agus tersebut. Akhirnya jualan beliau atau dagangan beliau pun ini mulai sepi kembali, dan Pak Agus ini heran, kok dagangan saya mulai sepi kembali. Akhirnya beliau ini menceritakannya kepada istrinya ini, Ibu Wati. Akhirnya Ibu Wati ini bilang kepada Pak Agus, kan kita pernah datang tuh ke sebuah paranormal, Bapak ngakuin nggak apa yang disarankan oleh paranormal ini? Nah Pak Agus ini baru ingat bahwa beliau nggak melakukan apa yang disuruh oleh si paranormal tersebut. Nah akhirnya pun beliau menghubungi lagi nih si Pak Iwan. Akhirnya Pak Iwan pun bersedia datang ke tempat Pak Agus dan bilang, kenapa menghubungi saya dadakan seperti ini. Nah Pak Agus pun menceritakan kepada Pak Iwan, nih dagangan saya mulai sepi lagi, saya lupa apa yang disuruh oleh si paranormal tersebut nggak saya lakuin lagi. Nah akhirnya pun mereka memutuskan untuk mencoba mendatangi si paranormal tersebut lagi. Nah namun di situ Ibu Wati mulai muncul rasa keraguan, mungkin muncul rasa takut atau gimana ya. Nah karena Ibu Wati ini mencoba tidak mau atau ya menegur si Pak Agus, sudahlah kita berjualan seperti pada umumnya orang saja, nggak usah minta bantuan ke paranormal atau gimana. Karena ambisi Pak Agus yang sangat besar dan cepat atau sangat ingin kaya dengan cara cepat. Nah akhirnya Pak Agus diam-diam dan Pak Iwan ini menuju ke sana teman-teman. Nah akhirnya mereka pun sampai ke tempat si paranormal itu kembali. Akhirnya meminta bantuan dengan syarat mungkin ada dari salah satu keluarga Pak Agus yang akan meninggal atau dijadikan tumbal penglaris teman-teman. Nah di situ Pak Agus mendengar
syarat dari si paranormal itu, Pak Agus pun kaget dengan rasa ekspresi yang kaget karena mendengar perkataan dari si paranormal tersebut. Akhirnya Pak Agus pun mencoba membicarakannya dengan si Iwan ini, si temannya Pak Agus ini ya. Gimana Wan? Ini bener nggak solusinya kayak gini? Akhirnya Iwan pun menjelaskan, kalau lo pengen cepet kaya ya lo ngelakuin, kalau lo nggak berani ya udah mundur aja gitu. Akhirnya akhir pembicaraan mereka berdua dapatlah tuh sebuah solusi. Akhirnya Pak Agus pun mengiyakan, ya udah Pak, saya berani mengiyakan apa syarat yang Bapak minta. Nah, sepulang dari situ, esoknya Pak Agus berjualan kembali. Disitulah mulai ramai kembali si jualan Pak Agus ini. Setiap hari habis terus dagangannya sampai berbulan-bulan. Itu udah ya cukup lah buat Pak Agus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi yang disayangkan, sehabis itu istri Pak Agus ini jatuh sakit nih teman-teman. Nah, disitulah mulai timbul rasa takut dari Pak Agus, karena apa yang dibicarakan oleh paranormal ini waktu Pak Agus datang ke sana itu difikirkan oleh Pak Agus mungkin ini efek dari bantuan yang diberikan si paranormal tersebut. Akhirnya Pak Agus pun menemani istrinya untuk ya ke dokter ya teman-teman, untuk mengecek apa ada penyakit yang dialami oleh istrinya. Nah, karena di situ istrinya itu mulai sakit-sakitan terus, berminggu-minggu udah nggak ikut Pak Agus berjualan ya teman-teman, di rumah aja ikut sakit-sakitan. Karena Pak Agus ini mulai panik, akhirnya bawalah itu istri ke dokter. Nah, waktu dicek oleh dokter ini nggak ada itu yang namanya penyakit apa-apa. Itu nggak ada penyakit apa-apa. Akhirnya bawa pulanglah sama si Pak Agus. Nah, waktu itu Pak Agus sudah mulai nggak jualan ya teman-teman, karena tidak tega melihat istrinya yang sedang sakit itu di rumah. Nah, akhirnya Agus pun mencoba menghubungi si Iwan ini. Wan, kok istri saya mulai sakit-sakitan nih? Ini apa karena efek dari bantuan dari paranormal tersebut ya Wan? Nah, akhirnya Iwan pun bilang mungkin iya itu efek samping atau apa dari ritual yang kamu lakuin. Akhirnya Wan, gimana caranya biar istri saya sehat lagi, udah nggak sakit lagi, itu gimana caranya? Ya udahlah, kita berangkat aja itu ke papa itu lagi, itu ke sana lagi kayak gitu. Nah, itu solusi dari si Pak Iwan. Akhirnya si Pak Agus pun ke sana lagi, dan apa yang dialami Pak Agus ini itu kata si paranormal itu umum, karena kamu ini meminta bantuan itu meminta penglaris. Jadi sebagai penglaris itu harus ada ya boleh dikatakan tumbal ya, tumbal di penglaris begitu. Akhirnya Agus pun mencoba berbicara kepada si paranormal tersebut untuk ya udah saya sampai segini saja, saya nggak akan lanjutin apa yang saya minta Pak, agar istri saya itu sehat kembali begitu teman-teman. Akhirnya si paranormal tersebut pun akhirnya menyarankan agar Bagus pun berhenti melakukan penglarisan tersebut, agar berjualan pada
umumnya saja seperti orang lain, karena mungkin efeknya sangat terasa sekali kepada Pak Agus karena tidak tega melihat istrinya ini berminggu-minggu, berbulan-bulan sakit-sakitan sampai beliau tidak fokus berjualan dan akhirnya pun nggak fokus ya teman-teman sama jualannya. Akhirnya beliau memutuskan untuk menghentikan penglarisan pada jualan beliau ini biar istrinya ini sehat kembali dan nggak terjadi apa-apa pada istrinya ini. Akhirnya Pak Agus pun memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Nah, anehnya lagi, seminggu sesudah Pak Agus mendatangi para rumah tersebut dan menghentikan aktivitasnya atau panduannya meminta penglaris kepada paranormal tersebut, istrinya ini sembuh teman-teman. Nah, disitulah Pak Agus mulai muncul rasa bersyukur ya teman-teman, istrinya mulai sehat kembali ya. Namun dagangannya pun mulai berkurang kembali pembelinya karena beliau menghentikan ritual atau syarat atau yang disuruh oleh paranormal tersebut karena tidak tega melihat istrinya yang sakit-sakitan. Nah, sedikit cerita dari Pak Agus, seorang penjual buah di pasar yang menggunakan penglaris ya teman-teman. Apabila ada cerita dari teman-teman di rumah yang menarik, yang mungkin bisa diceritakan di Mengulas Misteri, silahkan kirimkan ke email Mengulas Misteri di bawah ini. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kita, belajarlah bersyukur dan bersabar karena semua itu butuh proses ya teman-teman. Nah, saya Randy, selamat malam, sampai jumpa.